Pada masa yang sangat jauh sebelum dunia ini ada makhluk yang sangat mulia dan taat kepada Tuhan. Ia adalah Azazil, seorang malaikat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Ia adalah pemimpin bagi seluruh malaikat, makhluk yang sangat berilmu dan taat dalam ibadah. Azazil, yang merupakan salah satu malaikat yang paling mulia, adalah sosok yang sangat dihormati oleh semua makhluk. Ia dikenal karena ibadahnya yang tiada tara, ilmu yang luas, dan kepatuhannya kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi kedudukannya hingga suatu peristiwa besar yang akan mengubah takdirnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, seluruh malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Ini adalah bentuk penghormatan dari Tuhan kepada makhluk baru yang diciptakannya. Perintah ini adalah ujian bagi setiap malaikat untuk menguji kepatuhan mereka kepada Tuhan. Namun, Azazil yang merasa sangat tinggi dan mulia menolak perintah Tuhan. Ia tidak ingin sujud kepada Adam yang menurutnya diciptakan dari tanah, sedangkan dirinya diciptakan dari api yang lebih kuat dan mulia. Azazil dalam hati penuh kebanggaan. Kenapa aku harus sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah? Aku diciptakan dari api yang jauh lebih mulia darinya. Azazil tidak dapat menerima kenyataan bahwa ada makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih rendah menurut pandangannya. Kesombongan mulai merasuki hatinya, dan ia merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk dihormati. Ia berpikir bahwa tidak ada alasan baginya untuk merendahkan diri kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Tuhan, suara lembut namun penuh wibawa. Wahai Azazil, mengapa kamu tidak sujud kepada Adam? Bukankah aku yang menciptakanmu dan memberimu segala yang ada padamu? Azazil, yang sebelumnya begitu taat, mulai mengabaikan perintah Tuhan. Ia terjerumus dalam kesombongan, merasa lebih unggul dari Adam hanya karena asal-usul penciptaannya. Tuhan memberi kesempatan baginya untuk merendahkan diri dan menerima perintahnya, namun Azazil tetap dalam kebanggaan dan kesombongannya. Azazil menilai perintah Tuhan bukan dengan hati yang tulus, melainkan dengan pandangan egois. Ia menilai Tuhan dari sudut pandangnya sendiri dan menolak tunduk kepada perintahnya. Padahal, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Azazil seharusnya menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan yang maha bijaksana. Akibat kesombongannya, Azazil yang dulu mulia kini jatuh dalam kebinasaan. Tuhan memutuskan untuk mengusirnya dari surga, menjadikannya makhluk yang terkutuk selamanya. Azazil yang kini berubah menjadi iblis, berjanji akan menyesatkan umat manusia, mengikuti jejak kesalahan yang telah dilakukannya. Ia merasa bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan kemuliaan, maka tidak ada yang pantas mendapatkannya. Iblis yang kini terkutuk merasa bahwa misi hidupnya adalah untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia. Ia bertekad untuk mengikuti jalan yang sama, yaitu menjauhkan manusia dari jalan Tuhan. Dengan godaan dan kebohongan, seperti halnya ia dahulu ditipu oleh kesombongan yang menghancurkannya. Namun, dari kesan Azazil ini, kita dapat menarik beberapa hikmah yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan ini. Setiap langkah dalam hidup kita seringkali dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Kisah Azazil mengajarkan kita pentingnya sikap rendah hati, kesadaran akan kelemahan diri, dan yang terpenting, pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Hikmah pertama yang dapat kita petik adalah kesombongan adalah akar dari kehancuran. Azazil yang dulunya sangat mulia jatuh hanya karena kesombongannya. Ia merasa bahwa dirinya lebih baik dari Adam hanya karena perbedaan asal penciptaannya. Namun, Tuhan yang Maha Mengetahui lebih memahami bahwa yang lebih penting adalah ketulusan hati dan ketaatan kepadanya, bukan asal-usul penciptaan atau bentuk fisik kita. Hikmah kedua adalah
Kerendahan hati adalah kunci untuk mencapai kedamaian. Azazil merasa lebih mulia dari Adam dan menolak untuk merendahkan diri. Namun, yang membuat seseorang dihargai bukanlah kebanggaan atau kekuatan fisiknya, tetapi kerendahan hati yang tulus. Hanya dengan rendah hati, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan meraih kebahagiaan sejati. Hikmah ketiga adalah kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan atau asal-usulnya. Azazil menilai Adam berdasarkan perbedaan fisiknya saja, tanpa melihat potensi besar yang ada dalam diri Adam sebagai khalifah di bumi. Di dalam hidup ini, kita seringkali menilai orang lain hanya dari luar, padahal yang paling penting adalah nilai dan kebaikan hati seseorang. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena perbedaan yang tampak di permukaan. Hikmah keempat adalah ujian hidup adalah cara Tuhan untuk menguji ketulusan hati kita. Setiap ujian yang kita hadapi, baik itu kesulitan atau cobaan dalam hidup, adalah cara Tuhan untuk melihat sejauh mana kita bersabar dan bertahan. Tuhan menguji hati kita, bukan hanya perilaku kita. Azazil gagal dalam ujian besar ini, dan kita harus belajar untuk tidak terjebak dalam kebanggaan kita sendiri. Dan akhirnya, hikmah kelima adalah taubat adalah jalan kembali kepada Tuhan. Meskipun Azazil telah jatuh, kita sebagai umat manusia yang tidak luput dari dosa selalu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Taubat adalah jalan yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan.